Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Kuku. Eh, di sini paling cuman cerita sedikit mengenai apa yang saya alami ketika saya mencoba terjun ke industri musik, karena basically ini adalah dunia yang baru. Jadi untuk eh, sedikit konteks bahwa kuliah saya sangat jauh jurusannya. Saya desain keramik di suatu perguruan tinggi seni rupa. Terus singkat cerita, sorry. Singkat cerita, setelah itu saya banyak berkutat di bidang urban design, jadi berhubungan dengan government, akademisi, dan brands. Terus pindah ke sebuah perusahaan multinational company yang bergerak di bidang retail, sports, lalu ke tobacco industry. Hingga akhirnya suatu saat saya menemukan kayaknya passion saya di musik deh, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi 2019 saya memutuskan untuk terjun ke industri musik dari nol gitu. Jadi di sini mungkin saya mewakili teman-teman yang benar-benar kayak industri musik Indonesia tuh kayak gimana sih gitu. Yang akhirnya buat saya sedikit rangkuman saya mengenai industri musik beberapa tahun ini adalah kita mengalami suatu progres yang sangat baik di bidang industri musik. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Pada saat itu adalah kita mengalami ledakan talent di industri musik. Bayangin kayak teman-teman yang cukup senior seperti God Bless, turun ke bawah lagi Dewa, Padi, Sheila on Seven, turun ke bawah lagi ada Bara Suara, Kelompok Penerbang Roket, turun ke bawah lagi ada Fizz, ada Hindia. Begitu banyak talent dari yang senior sampai yang muda masih bisa kita tonton. Begitu juga dari genre, mulai dari yang folk kayak Jason Ranti sampai African Beat kayak Elven Kind, itu masih bisa ditonton juga. Dan apa yang ditawarkan oleh mereka juga dari panggung besar seperti festival-festival seperti banyak festival yang sangat besar hingga gigs-gigs kecil di genre punk rock juga masih bisa ditonton. Jadi kita mengalami ledakan di industri musik, tapi salah satu yang terjadi adalah kita mengalami kemunduran di bidang inovasi di industrinya. Karena apa? Terutama di teknologi, karena kita sebenarnya mengalami shifting secara global ya teman-teman. Kita tahu bahwa dulu musik itu kita beli, tapi sekarang kita pinjam dalam tanda petik, bahwa sekarang kita tidak memiliki secara konkret produknya, tapi kita bisa mengakses. Dan akhirnya apa yang saya temukan adalah karena latar belakang saya desain, jadi saya melakukan metode design thinking sederhana lah. Problem-problem apa yang ada terjadi di industri musik Indonesia yang akhirnya ketika kalau saya mau terjun ke industri musik, saya harus memberi suatu solusi. Beberapa yang saya temukan adalah almost 80% revenue dari suatu artis itu selalu based on artist activities. Kalau artisnya nggak melakukan tour atau merilis sebuah musik, dia nggak akan bisa dapat duit yang cukup stabil. Kedua, minimnya entrepreneur di industri musik. Biasanya kalaupun ada pebisnis masuk, itu jatuhnya adalah mereka memilih menjadi promotor. Harusnya secara industri atau secara ekosistem harusnya cukup imbang antara ada yang bikin startup di industri musik, apalagi di bidang teknologi dengan penetrasi digital yang sangat tinggi. Terus berikutnya adalah Indonesia pernah mengalami rezim 32 tahun dalam satu rezim hingga akhirnya semuanya itu tersentral di Pulau Jawa, mungkin terutama di Jakarta. Hingga akhirnya dengan kita negara kepulauan, kita susah untuk mempunyai ekosistem live touring. Misalnya ada band luar, misalnya Metallica ke Indonesia, dia pasti akan kesusahan untuk melakukan sebuah tour. Kenapa? Kalau di luar sana secara global mereka adalah suatu daratan. Jadi ketika mereka mengagendakan sebuah tour itu sangat relatif lebih mudah daripada kita negara kepulauan, karena hingga akhirnya logistik akan membengkak. Berikutnya adalah SDM atau kualitas manusianya untuk di beberapa kota itu tidak seimbang. Bikin event di luar Pulau Jawa itu sesusah itu. Hingga akhirnya dibutuhkan suatu akhirnya ketika saya banyak banget ya problem-problem di industri musik yang akan dipecahkan, hingga akhirnya ini yang terjadi mungkin after pandemic. Akhirnya kita harus assess lagi apa sih yang terjadi dengan industri musik. Kuncinya adalah atau keywordnya adalah musik itu terfragment sekarang. 10 tahun lalu mungkin ada artis atau 20 tahun lalu di era 90-an, 2000-an ada band sebesar Sheila on Seven, itu pasti akan terkenal di Indonesia.
Tapi contoh misalnya kayak sekarang ada rapper dari Majalaya bernama Sep Balon, genrenya hip hop menggunakan musik bahasa Sunda. Setiap video klip yang dikeluarkan viewersnya sekitar 40 juta. Dan dia actively release beberapa musik. Tapi saya nggak yakin beberapa teman-teman di sini mungkin pernah mendengar nama itu. Jadi hingga akhirnya sekarang semua orang itu punya community-nya, punya fanbase-nya. Karena musik adalah how to convert passion into purchase. Gimana caranya passion orang itu secara pipeline kita bisa convert jadi pembelian. Kalau misalnya kita ngomongin customer, di sini kita ngomongin fans. Dari light listeners bisa kita convert jadi die-hard fans. Ini adalah shifting yang mungkin yang terjadi dan saya nggak tahu apakah banyak orang yang sadar. Cuman di sini saya berusaha mengcapture dan menyampaikan ini melalui beberapa medium gitu. Nah, hingga akhirnya ternyata ketika setelah pandemik marketnya dunia itu mulai di shift oleh emerging market. Emerging market itu biasanya top 5-nya top 3-nya adalah Indonesia, India, dan Brazil dan beberapa negara Latin. Ternyata secara market kita itu sangat diperhitungkan oleh market dunia. Makanya beberapa perusahaan musik multinational company mulai membuka kantornya di Indonesia hingga akhirnya mereka mulai menyadari bahwa seberapa besar potensi negara-negara berkembang di market share dunia. Nah, salah satu yang membedakan lagi kalau tadi ngomongin market dunia, oh Indonesia ternyata punya peran yang sangat besar ya. Salah satu yang membedakan kita adalah kita local content driven market banget. Itu kenapa kalian jarang mendengar musisi Indonesia pengen tur luar negeri. Karena kita udah sangat puas dengan market kita sendiri. Biasanya artis Indonesia melakukan tur luar negeri itu gimmick marketing untuk dijual lagi ke market dalam negeri. Beberapa insight juga adalah hip hop misalnya. Hip hop di semua negara Southeast Asia itu gede banget. Mau ngomongin Thailand, Kamboja, Filipina itu gede banget. Tapi di Indonesia bahkan hip hop belum masuk skala industri, itu masih skala community. Jadi kalau coba ngomongin genre dengan revenue paling besar di Indonesia adalah dangdut. Jadi emang kita adalah negara yang sangat lokal banget, makanya fenomena koplo, fenomena musik Melayu itu gede banget di Indonesia. Jadi ini yang paling membedakan karena salah satu contoh yang local content driven market adalah ada salah satu artis namanya Bad Bunny, nggak pernah dengar ya? Bad Bunny adalah artis dengan streaming paling besar di dunia. Bahkan mengalahkan semua nama-nama besar yang mungkin kalian tahu. Jadi dan dia menyanyikan lagu Latin. Jadi emang terutama after pandemi semuanya ternyata terjadi shifting gila-gilaan di ranah global. Lalu moving forward, apa sih prediksi lah at least apa yang bisa kita lakukan dari industri musik gitu. Kita percaya bahwa the future is independent artist karena dengan era penetrasi digital dan inovasi digital, record label atau perusahaan musik yang menjadi middleman itu perannya udah terkikis. Karena sekarang semua orang udah bisa bikin lagu tanpa butuh modal. Dulu yang menyediakan adalah label. Semua orang bisa mendistribusikan musiknya secara digital. Dulu juga perannya dilakukan oleh label. Sekarang pun biaya memproduksi sebuah lagu juga tidak semahal dulu. Jadi banyak hal yang akhirnya the future is independent artist. Apa yang membuat ini kita yakin bahwa ini adalah data di mana secara global dari semua platform, sebagai konteks 2021 itu adalah revenue terbesar sepanjang sejarah industri musik. Jadi kita udah jauh mengalahkan era CD, kaset dan lain-lainnya. Jadi pandemi sebenarnya tidak menghalangi in terms of business dari industri musik. Dan secara market share dari tahun ke tahun artis yang tidak di bawah major label itu selalu naik angkanya. Jadi ini menjadi potensi buat kita, apalagi di Indonesia kita punya 270 juta masyarakat populasi dan penetrasi digital juga terus tinggi. Sedangkan secara talent kita sangat bervariatif. Jadi kita percaya bahwa Indonesia adalah salah satu market yang akan menjadi sangat besar di skala dunia.
Bahkan ada salah satu nama artis yang biasanya kita di kalangan musisi udah jadi rahasia umum. Kita udah dikontak, beberapa musisi Indonesia udah dikontak dengan label-label besar yang menaungi Ariana Grande, Taylor Swift untuk pindah ke global untuk desain menjadi artis mereka. Tapi artis-artis tersebut memilih untuk kita membesarkan industri kita. Karena menjadi artis internasional itu bisa jadi bukan dengan terbang ke sana, tapi market internasional kita datangkan ke industri ini. Nah, kenapa teman-teman di industri itu sangat percaya dengan kualitas industri musik kita, terutama dari bidang talent, karena mungkin kalau dulu musisi itu hanya musisi, tapi kalau hari ini musisi / content creator / entrepreneur. Ini yang paling membedakan apa yang beda industri musik 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu dengan hari ini. Karena menjadi musisi itu kadang pressure-nya banyak ya hari ini. Dia harus bisa basic fotografi buat Instagram, basic copywriting untuk bikin caption, basic songwriting untuk memudahkan nggak bayar produser. Jadi banyak hal pressure yang dipunya oleh beban di pundak oleh si musisi hari ini. Tapi buktinya juga akhirnya teman-teman di industri juga berhasil evolve, mau nggak mau kita harus adapt terhadap perubahan ini gitu. Banyaklah contoh yang bisa kita sebut, ada Bass Boy, ada Vira Talisa, yang mereka udah tahu brandingnya, mereka akan tahu apa yang dia mau dengan karya estetiknya, begitu juga dengan arah bisnisnya, begitu juga dengan showmanship di atas panggungnya gitu. Dan ini kalau tadi sedikit mengenai toko kripto, salah satu hal yang kita pelajari di Web3 adalah bagaimana kita punya direct contact atau kemesraan antara artis dengan fanbase-nya. Jadi kalau di Web3 kan ada beberapa pendapat, kita nggak butuh 1 juta fans, tapi kita butuh 1000 purchaser gitu. Nah, gimana caranya di tengah dunia atau industri musik yang makin terfragment, gimana caranya kita bisa punya direct contact ke fans kita? Karena seperti logika ekonomi sederhana, mungkin dulu musik yang beredar di luar sana nggak banyak, jadi value musik akan sangat mahal. Tapi ketika sekarang jutaan orang rilis lagu di tiap hari Jumat, itu value musik akan semakin berkurang. Jadi gimana caranya kita punya komunikasi dengan fans kita? Harusnya kita belajar banyak dari industri game. Kenapa? Karena kalau industri game, beberapa game kan kita bisa download gratis. Pada akhirnya akan ada proses pembelian di tengah jalan, beli skin, beli beli diamond, beli apa, hingga akhirnya orang akan menjadi loyal customer. Begitu juga musik. Sebenarnya musik itu nggak jauh beda. Orang pasti dengar biasanya platform pertama apa sih? Misalnya di YouTube atau di apa gitu. Hingga akhirnya gimana caranya secara pipeline kita bisa membuat orang itu untuk beli nonton konsernya, beli tiketnya, beli merchandise-nya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan industri game. Harusnya kita juga belajar banyak dari industri lain. Nah, makanya kita percaya bahwa the future is community driven. Beberapa musisi udah punya Discord kok untuk berkomunikasi dengan fansnya. Nah, ini juga semua orang sepakat ternyata. Tadinya yang kita percaya bahwa asumsi-asumsi doang. Ternyata ketika kita validasi dengan beberapa negara lain dan diamini oleh beberapa brand yang akhirnya membuka kantor di Indonesia. Ini right before pandemi, berarti 2019. Itu berarti 2029 prediksi Asia akan menjadi market terbesar dunia. Yang pertama sekarang adalah Amerika, kedua adalah Jepang. Asia akan menjadi yang terbesar di dunia tahun 2029 dengan Indonesia, Filipina, dan Thailand akan ada di top 3-nya. Saat ini top 3-nya masih Thailand, Indonesia, baru Filipina. Jadi seperti halnya kita teman-teman yang ada di industri, jadi ini yang saya pelajari selama 4 tahun di industri musik, bahwa saya percaya mungkin mewakili teman-teman yang belum terlalu paham atau belum terlalu into Indonesian music industry, bahwa ini saatnya untuk kita maju ke depan untuk terus membantu teman-teman musisi lokal beli tiket-tiket festival musik. Hati-hati juga sekarang lagi banyak penipuan di industri festival musik. Begitu juga dengan beberapa teman-teman musisi yang kontennya bagus atau apa, di reshare, dan percayalah bahwa sebentar lagi Indonesia akan menjadi raja di industri musik global. Itu aja, terima kasih.